Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Melani. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Sebelumnya di sini kita akan melakukan penyuluhan tentang dagu sibu. Kami dari eh, jurusan Farmasi, Kampus Poltekkes Kemenkes Surakarta, dan dosen pengampu kami itu Ibu APT Nur Atika, MSc. Di sini kita bakal ngejelasin tentang dagu sibu. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya sama teman-teman di sini gitu. Yang pertama itu ada aku, Dwi Putri. Ada aku, Ervin Novitasari. Sama aku Everday Setia. Ya. Nah, di sini tuh kita bakal ngejelasin tentang dagu sibu. Nah, sebelumnya, Kamela ini tahu nggak sih dagu sibu itu apa? Hmm, Atau apa? misalkan Kamela ini pernah dengar gitu tentang dagu sibu? Itu singkatan ya? Nah, denger enggak? Tapi kayak kalau itu tuh singkatan gitu. Oke, oke. Jadi, kita jelasin ya di sini ya. Nah, dagu sibu itu adalah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan benar. Jadi biasanya dagu sibu ini kita 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 jelasin ke masyarakat gimana caranya mendapatkan obat yang baik, menggunakan obat yang baik, simpan obat yang baik, sama buang obat yang baik. Hmm, iya. Nah, yang pertama ini ada dapatkan. Dapatkan obat di tempat yang resmi. Kenapa sih kita itu harus ngedapetin obat di tempat yang resmi biar kita itu nggak dipalsuin sama obat. Kan sekarang juga ada banyak ya kayak obat-obat palsu, terus kayak misalnya kandungannya tuh diganti, terus misalnya kayak kemasannya diganti lagi. Nah makanya kita itu harus dapetin obat itu di tempat yang resmi. Nah contoh-contoh obat tempat resmi itu ada. Nah, ini itu adalah beberapa tempat obat yang resmi, yaitu ada apotek, ada klinik, toko obat berizin, puskesmas, dan rumah sakit. Hmm, Nah, eh, kalau misalkan kita pengen dapetin obat juga, itu kita harus tahu tentang penggolongan obat berdasarkan tanda pada kemasan obat. Nah, di sini tuh ada empat penggolongan obat. Yang pertama ini ada obat bebas ditandai dengan warna biru. Obat bebas terbatas ini warna warna maksud mohon maaf untuk yang obat bebas ini warna hijau, untuk obat bebas terbatas ini warna biru, untuk obat keras ini ada tanda K di dalamnya. Terus ada obat narkotika ini ada tanda palang berwarna merah. oh, iya. Nah, terus yang pertama ini kita bahas tentang obat bebas ya. Obat bebas ini itu bisa dibeli tanpa resep dokter. Terus ini tuh bisa dibeli di apotek dan toko obat berizin. Sorry Nah, ini bentar. contoh Ini share gambar nggak sih? apa? Enggak. Lagi share gambar. Enggak kan? Ih, enggak. Oh iya, oke. Terus Terus? obat yang kedua ini ada obat bebas terbatas, ditandai dengan logo biru. Obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter, terus di apotek dan di toko obat berizin, terus ada peringatan P1 sampai P6. Yang P1 itu baca obat keras, baca aturan pakainya. Yang kedua ini ada obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Yang ketiga ini alat bebas keras hanya untuk bagian luar badan. P nomor 4 ini obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5 ini obat keras dan tidak boleh ditelan. Obat yang nomor 6 ini obat keras, obat wasir jangan ditelan. Tapi yang obat nomor 5 ini, P nomor 4 ini udah nggak ada kemasannya. Jadi tinggal P1, P2, P3, P5, sama P6 aja. Next. Hmm, Nah, ini ada obat keras. Obat keras ini harus dibeli dengan resep dokter dan biasanya tuh cuma bisa didapetin di apotek, di klinik, di rumah sakit, sama puskesmas. Karena biasanya toko obat berizin itu eh, nggak bisa menerima obat keras. Nah, yang tempat ini ada obat narkotika.
Obat narkotika ini logonya ini ada palang tanda merah di tengahnya. Terus harus dibeli dengan resep dokter dan peredarannya itu harus dilaporkan. Kenapa peredarannya itu harus dilaporkan? Karena yang udah eh, tahu ya, banyak narkotika itu yang bikin kecanduan gitu kan. Kayak misalnya kayak orang-orang mabuk itu kan biasanya kan dari narkotika kan obat-obatnya. Nah, makanya ini peredarannya ini harus dilaporkan. Dan biasanya ini juga didapetinnya itu dari apotik, rumah sakit, eh, puskesmas, sama klinik. Oke. Terus kalau misalkan pengen beli obat gitu, ada beberapa informasi juga pada brosur atau kemasan obat. Yang pertama ini nama obat dan zat aktif, nama obatnya apa, terus biasanya tuh ada yang zat aktifnya tuh apa. Terus logo obatnya yang tadi, logo obat bebas sama bebas terbatas, keras atau narkotika. Berarti kan yang bisa didapetin itu cuma dari obat bebas sama obat bebas terbatas. Terus khasiat dan kegunaannya biar nanti nggak salah pilih obat. Nanti sakitnya apa, terus dikasihnya obat apa gitu. Jadi makanya harus tahu khasiat dan kegunaannya. Efek sampingnya. Karena ada beberapa orang yang dapat efek samping obat kan. Kayak misalnya ada orang yang dia itu punya efek samping atau apa alergi dari paracetamol gitu loh. Jadi harus dibaca di brosur obatnya. Terus nomor izin edar atau NIE atau nomor registrasi ini biar tahu keaslian obatnya. Jadi kalau misalkan yang nggak ada nomor izin edar ini, biasanya tuh obat ecek-ecek, obat yang apa namanya dipalsuin gitu juga bisa. Terus tanggal kadaluarsanya, ya namanya obat ya kan. Obat itu kan nanti kan masuk ke dalam tubuh. Nanti masa kita makan obat yang kadaluarsa gitu kan. Yang ada bukannya sembuh malah makin sakit. Gitu. Next. Oke, untuk selanjutnya itu ada GU. GU itu gunakan. Jadi kita harus menggunakan obat itu sesuai dengan penggunaannya. Next. Dan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan obat itu, yang pertama, kita harus memperhatikan dosis, dan yang kedua, kita itu juga harus memperhatikan aturan dan lama penggunaannya. Next, Kak. Oke, dan yang pertama ada dosis. Jadi, kita itu takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Jadi, pada obat itu kan ada dosis-dosisnya untuk cara peminuman. Sebagai contoh, yang pertama itu ada dosis dewasa. Biasanya dosis dewasa itu diminumnya 3 kali sehari 1 tablet, dan buat yang anak-anak itu 3 kali sehari setengah tablet. Menyesuaikan, jadi kita tuh harus menyesuaikan sama penyakit yang sedang kita alami. Untuk selanjutnya itu ada aturan. Aturan itu frekuensi meminum obat. Jadi kandungan obat dalam tubuh memiliki jangka waktu tertentu. Jadi obat itu tidak bisa digunakan dalam jangka panjang. Jadi ada kayak ini harus diminum hanya waktu ini aja kayak gitu. Next, Kak. Nah, ini ada waktu obat harus sesuai. Jadi pada obat itu kan tadi dosisnya contoh kayak ini, 2 kali sehari 1 tablet. Jadi itu minumnya 2 kali sehari 1 tablet itu diminum pagi sampai malam. Jadi tiap 12 jam. Jadi kalau meminum obat itu diusahakan kita harus sesuai dengan dosisnya dan sesuai dengan jam-jam. Kita juga harus menaatilah meminum obat yang benar biar obat yang kita minum itu nanti bisa mendapatkan efek yang lebih dan bisa membuat penyakit kita itu lebih cepat untuk uh, sembuh lah gitu intinya. Next, Kak.
Selanjutnya ada lama penggunaan. Lama penggunaan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Jadi di dalam obat itu juga ada expired. Jadi kita apabila kita membeli obat dalam seumpama kita membeli obat si A nih. Nah, kita kalau udah sembuh kan biasanya udah nggak minum obat ini lagi ya. Dan biasanya obat itu kita simpan. Nah, suatu saat penyakit itu kambuh lagi. Jadi kita tuh ingin minum obat itu lagi, tapi kita juga harus ngecek expired dalam obat tersebut apakah masih bisa diminum atau tidak. Selanjutnya, Kak. Jadi, untuk selanjutnya itu sebelum menggunakan obat. Jadi, sebelum menggunakan obat, itu kita harus mengecek dulu obatnya. Apakah kondisinya baik, dan dipastikan obat itu tidak rusak. Jadi, kita kalau mau minum itu merasa aman, karena, oh ini obatnya masih baik dan nggak rusak, kayak gitu. Next, Kak. Terus yang ketiga ini ada simpan. Simpan obat dengan benar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpan obat itu yang pertama diperhatikan pada aturan penyimpanan pada kemasan obat. Biasanya obat itu disimpan pada suhu ruangan dan juga disimpan pada tempat yang kering. Sebisa mungkin itu jangan disimpan pada tempat yang lembab. Terus yang kedua, letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak dan juga sinar matahari langsung. Karena sinar matahari itu dapat merusak kandungan obat dan juga menyebabkan obat menjadi rusak. Yang ketiga, simpan obat pada kemasan aslinya. Terus yang keempat itu, jangan melepas etiket yang menempel pada obat. Dan yang terakhir, ini ada buang obat dengan cara yang benar. Hilangkan semua label dari wadah ini untuk yang pertama. Yang kedua ini obat dalam bentuk tablet atau kapsul itu dibuang dengan cara dihancurkan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan dicampur dengan tanah atau air, kemudian langsung dibuang di tempat sampah atau dikubur di dalam tanah, itu juga bisa. Terus untuk obat dalam bentuk cairan itu eh, untuk obat sirup dibuangnya bisa melalui saluran pembuangan air. Untuk kemasan obat harus dirobek atau digunting terlebih dahulu sebelum dibuang karena menghindari penyalahgunaan pada kemasan yang telah dibuang tadi. Jadi, agar obat dapat memberikan manfaat bagi tubuh dan keamanan bagi lingkungan, ingat selalu dagu sibu. Nah, terus juga konsultasi dengan apoteker untuk mendapatkan obat yang aman dan berkualitas. Next. Oke, terima kasih. Ini penyuluhan kita. Mungkin dari Kamelani ada yang ingin ditanyakan atau misalkan ada yang kurang paham dari penyuluhan kita. Ini tadi yang penyimpanan obat. Kalau yang sirup, karena aku lebih seringnya minum obat sirup ya kalau batuk. Oke. Itu sebaiknya disimpannya di apa? Tadi aku agak kurang. Boleh nggak sih masuk kulkas? Mungkin izin menjawab ya kayak mungkin ada beberapa obat yang bisa dimasukin ke kulkas, ada juga beberapa obat yang nggak bisa dimasukin ke kulkas. Nah, biasanya kan kalau beli sirup itu kan udah sekalian sama brosurnya ya. Terus juga biasanya kan ada apa namanya indikasi-indikasinya gitu loh. Nah, di situ juga bisa dibaca karena tiap obat itu kan punya cara penyimpanan yang berbeda. Jadi
ada beberapa obat yang bisa disimpan di kulkas, ada beberapa obat juga yang nggak bisa disimpan di kulkas gitu. Kayak misalnya, Hmm. contohnya ada dry syrup. Nah, dry syrup itu biasanya lebih bagus disimpan di kulkas. Terus ada juga beberapa obat yang kayak misalkan nggak perlu disimpan di kulkas. Itu kayak misalkan Supravit, paracetamol, sirup atau ibuprofen sirup. Itu nggak perlu disimpan di kulkas. Tapi disimpan aja di suhu ruangan, tempatnya kering, dan pasti jauh dari anak-anak dan dari sinar matahari langsung. Oh, oke. Ada Oke, baik. lagi kami Lani? Ini penyuluhannya kenapa sih? Maksudnya emang masih banyak yang belum tahu ya dagu sibu. Aku memang juga baru tahu, tapi aku pernah dengar sedikit sepintas. Cuman kenapa harus ada penyuluhan? Emang pada belum tahu, banyak yang belum tahu banget tentang dagu sibu. Jadi sebenarnya ini sangat penting ya penyuluhan dagu sibu itu, karena ya yang udah kita tahu banyak kayak misalnya orang-orang yang belum tahu cara penyimpanan obat yang baik, cara menggunakan obat yang baik, apalagi yang paling penting itu tuh di bagiannya simpan dan buang. Karena biasanya orang-orang kalau misalkan udah expired itu kayak ya udah asal buang aja gitu loh dan nggak tahu nanti tuh bakal berefek kemana. Kayak misalnya kan sekarang banyak oknum-oknum yang jahat ya, yang kayak misalnya ada obat terus dibuang isinya, terus kemasannya dipakai lagi gitu loh. Nah makanya penyuluhan ini sebenarnya penting banget untuk seluruh masyarakat Indonesia, dan mungkin nanti juga kita bakal edukasi dan penyuluhan lagi ke yang lain. Jadi menurut aku Dagu Sibu itu sangat penting ke masyarakat Indonesia. Jadi gimana caranya kita itu meminimalisir penyalahgunaan obat dan penyimpanan obat biar nggak rusak gitu obatnya. Jadi kalau misalkan kita minum obat terus nggak ngefek, itu tuh ada beberapa hal. Nah mungkin juga gara-gara penyimpanan yang nggak bagus, jadinya kandungan obatnya rusak dan khasiatnya juga rusak gitu. Makanya harus disimpan di tempat yang bagus gitu dan benar. Hmm, iya. Gitu Kak Milani. Gimana Kak Milani? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah sih cukup. Tapi berarti memang pada banyak obat yang palsu juga ya. Iya, ada. Makanya diusahain kalau misalkan beli obat itu di tempat yang tadi, yang resmi itu. Di apotik, di klinik, di rumah sakit, di puskesmas gitu. Biar terjamin. Karena kalau misalkan udah beli di situ, pasti udah terjamin gitu loh. Karena biasanya tuh dari suplainya tuh dari PDF. Maksudnya dari PBF gitu. Dari pabrik-pabrik farmasi yang resmi gitu. Oke, Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyain lagi, Kak Melani? ya cukup. Oke, Masih. oh ya. Baik, sepertinya sudah cukup penyuluhan kita hari ini. Terima kasih Kak Melani atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk penyuluhan ini, dan mungkin nanti Kak Melani juga bisa share-share ke keluarganya tentang cara menyimpan obat yang baik, cara membuang obat yang baik, terus cara mendapatkannya, cara menggunakannya gitu, biar nanti nggak salah juga gitu. Terima kasih banyak Kak Melani atas waktunya dan pertanyaan-pertanyaannya yang sangat bagus banget dan menambah juga ilmu kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Melani. Terima Masih. kasih banyak Kak Milani. Salam kenal. Dadah. Oke ya, aku Liv ya. Ya, terima kasih Oke, Kak. Ya, terima Kak. Terima kasih Kak kasih. Melani.